Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan senantiasa sukses menjalankan seluruh aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang trigonometri sudut ganda dan setengah sudut. Yang mana materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 IPA. Jadi telah dijabarkan beberapa contoh soal dan sekarang kita akan membahas beberapa soal yang tingkatannya lebih, mulai dari SIMA UI, UM-UGM, IMO International Mathematics Olympiad, dan beberapa soal olimpiade lainnya. Untuk itu mari kita simak materi ini dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu soal SIMA UI ya. SIMA UI bagi Anda yang tertarik masuk UI. Seperti inilah tipe-tipe soalnya. Jadi diketahui jika cos 2A-nya adalah min akar 5/3, maka tentukanlah nilai dari 9 sin pangkat 6 ditambah cos pangkat 6A ya. Terlebih dahulu yang harus kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan dari sin pangkat 6 ditambah cos pangkat 6A ya. Oke, kita akan jawab. Kita jawab. Nah, kita tahu bahwa identitas trigonometri. Identitas trigonometri kan kita tahu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana sin pangkat 2 ini akan berubah menjadi sin pangkat 6 dan cos pangkat 6? Tentunya adalah kedua ruas. Kita harus sama-samakan buat pangkat 3 ya, agar kita mendapatkan berpangkat 6. Nah, Anda tahu penyebaran dari A tambah B, ini anggap A, ini anggap B. Kita buat dulu, kita ingat kembali penyebaran dari A tambah B pangkat 3 apa saja. A tambah B pangkat 3 adalah yaitu A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah kira-kira 3 AB dalam kurung A tambah B ya. Ini bentuk ini harus sudah Anda familiar ya dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, aljabar seperti ini, karena sangat membantu sekali dan banyak tipe-tipe soal yang berbentuk yang menggunakan A tambah B pangkat 3 ya. Nah, kalau kita berpatokan pada bentuk ini, kita anggap A itu adalah sin kuadrat dan B itu adalah cos kuadrat, maka kita dapat jabarkan ini. Berarti sin pangkat 6 jadinya ya. Sin pangkat 6A tambah cos pangkat 6A ditambah 3 A nya adalah sin kuadrat ya, 3 sin kuadrat A dikali cos kuadrat B ya, 3AB kan, cos kuadrat A masih, cos kuadrat A dikali dengan sin kuadrat A tambah B ya, sin kuadrat A ditambah, karena A ditambah B, cos kuadrat A. Cos kuadrat A sama dengan 1 pangkat 3 ya, 1 ya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah identitas kan, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, maka nilainya juga 1 ya. Jadi kita dapatkan yang bentuk lebih sederhana, sin pangkat 6 A ditambah cos pangkat 6 A. Oke. Ini A ditambah 3 sin kuadrat A. 3 sin kuadrat A. Nah, ini kan sin kuadrat cos kuadrat. Baiknya kita buatkan terlebih dahulu kuadratnya di luar saja ya, biar nanti mudah membentuk sebuah sudut baru, sudut sin 2A ya, karena penyebaran sin 2A itu kan 2 sin A cos A ya. Jadi
Bapak ingin mengarahkannya ke ke sin A saja. Ya, ini dikuadratkan. Kuadrat. Nah, ini nilainya adalah 1 ya. 1 tidak perlu kita tulis lagi sama dengan 1. Nah, dapat di sini sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ditambah 3 sin A cos A dikuadratkan. Nah, kita kan hanya mengharapkan sin pangkat 6A dan cos pangkat 6A. Sementara di sini masih ada sin A cos A. Bagaimana kita supaya ini kita hilangkan? Kita lihat informasi di soal. Kan diketahui di sini cos 2A itu kan min akar 5/3. Nah, bisa nggak kita merubahnya ke dalam bentuk berbentuk sin ya? Bisa, yaitu dengan cara kita pakai identitas trigonometri. Atau bisa juga kita pakai buat gambar segitiga. Nah, akan lebih mudahnya kita pakai identitas saja, karena buat segitiga akan lama juga waktunya. Jadi kalau kita ingin buat identitas, berarti harus kita kodekkan dulu ya. Berarti cos kuadrat 2A jadinya ya. Cos kuadrat 2A, ini 2 ya, 2A itu akan menjadi min akar 5/3 dikuadratkan berarti 5/9. Nah, di sini bisa nggak kita menggantinya menjadi sin ya? Karena penyebaran dari sin 2A kan 2 sin A cos A nanti akan terbentuk di sini. Nah, kita akan mencari sin A cos A kuadratnya ya. Jadi akan lebih mudah. Kita akan mencari sin A cos A dari sini. Nah, cos kuadrat 2A itu, ingat cos kuadrat itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat ya. 1 kurang sin kuadrat 2A. Nah, sama dengan 5/9. Nah, dapatlah di sini min sin kuadrat A. Min sin kuadrat A, min kuadrat 2A maksudnya, sama dengan 5/9 kurang 1 ya. 5/9 kurang 1 ya. Nah, 1 kan pindah ke sini menjadi kurang 1. Berarti min sin kuadrat 2A itu akan menjadi 5/9. 5 dikurang 9 berarti min 4 ya. Min 4/9 ya. Min 4/9. Nah, dapatlah di sini sin kuadrat 2A itu sin kuadrat 2A adalah 4/9. Kita sama-sama positifkan. Nah, kalau kita jabarkan sin kuadrat 2A ini, kita akan mendapatkan apa? Yaitu 4 sin kuadrat A dikali cos kuadrat A. Nah, penyebaran dari sin kuadrat 2A ya, sama dengan 4/9. Nah, kenapa di sini 4? Karena sin 2A itu kan 2 sin A cos A. Kalau kita kodekan, tentu kita dapatkan 4. 2-nya dikodekan jadi 4, sinnya dikodekan juga menjadi sin kuadrat, dan cosnya juga dikodekan. Nah, bisa kita coret di sini. Dan di sini dapatlah di sini nilai dari sin kuadrat A dikali cos kuadrat A, atau bisa kita buat langsung yang sin cos dikuadratkan ya. Sin A cos A dikuadratkan sin A cos A kuadrat ya. Tinggal kita substitusikan saja. Sama dengan 1/9. Nah, dapatlah nilai sin A cos A dikuadratkan adalah 1/9. Ya, jadi kita pakai informasi yang ada di soal ini ya. Jadi dari cos kuadrat 2A ini bisa kita cari sin A cos A kuadratnya. Berarti kita dapatkan bahwa sin pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A ditambah 3. Ini nilainya adalah 1/9 ya. 1/9.
sama dengan 1. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita sudah perbesar ini papan tulisnya. Berarti kita dapatkan sin pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A ditambah sepertiga ya. Sepertiganya kita langsung pindahkan saja. Itu 1 dikurang sepertiga ya. Dapatlah di sini nilai sin pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A sama dengan 2/3 ya. 2/3. Nah, yang ditanya di sini adalah 9 sin pangkat 6A tambah cos pangkat 6A. Berarti tinggal kita kalikan saja 9 ya. Berarti kita tulis 9 sin pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A sama dengan 9 dikali 2/3. Nah, di sini bisa kita coret. Tinggallah di sini 3, dapat di sini 3 kali 2 ya. Yaitu 3 kali 2 itu sama dengan 6. Oke. Jawaban yang tepat adalah jawaban option yang E. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, ini soal kedua yang akan kita bahas, yaitu soal SBMPTN Saintek. Jadi setiap materi yang telah kita pelajari, langsung kita lihat soal-soal tipe-tipe soal yang bisa mengantarkan pemahaman yang lebih. Nah, di sini diketahui bahwa soalnya ada matriksnya juga. Tentunya matriks pernah Anda pelajari di kelas 11 matematika wajib ya. Jadi ini sebuah perkalian matriks. Jadi Anda harus betul-betul paham terlebih dahulu tentang perkalian matriks. Langsung saja kita bahas soalnya. Jika tan X 1 tan X kali cos kuadrat X sin X cos X itu sama dengan setengah A kali setengah B. Nah, diketahui X-nya adalah dari 0 sampai V dan B-nya sama dengan 2A. Nilai X yang memenuhi adalah. Nah, terlebih dahulu kita coba saja ini dikalikan saja. Dikalikan perkalian matriksnya. Kalau kita kalikan, apa yang kita dapatkan? Ya, kita dapatkan tan X kali cos kuadrat X ya. Kita tulis di sini. Tan X kali cos kuadrat X. Oke, ditambah dengan 1 dikali dengan sin X cos X ya. Sin X cos X ya. Jadi 1 kali sin X cos X yaitu sin X cos X. Dan yang ini 1 kali cos kuadrat X yaitu cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Kemudian ditambah dengan tan X kali sin X cos X ya. Tan X kali sin X cos X. Cos X. Nah, itu ini kita kurung saja untuk hasil perkalian matriksnya. Sama dengan yaitu setengah kali A ya. Jadi yang baris pertama kita sandingkan nanti dengan baris yang pertama, setengah A, dan yang terakhir yang bawahnya adalah setengah B ya. Setengah B. Panjang dulu kurungnya. Setengah A kali setengah B. Nah, di sini kita dapat sandingkan antara yang di atas ini. Kita dapatkan bahwa tan X cos kuadrat X itu sama ditambah sin X cos X itu sama dengan setengah A ya. Nah, kita tahu
kita tulis dulu, ambil yang pada baris pertama. Ya, apa yang kita dapatkan? Tan X kali cos kuadrat X ditambah sin X cos X, sin X cos X, sin X kali cos X itu sama dengan setengah A ya. Nah, tan X ini kan kita tahu dia adalah sin per cos. Nah, sin per cos ada cos kuadrat di sini. Tinggal kita coret sin cos dengan cos di sini, tinggallah sin ya. Nah, jadi sin kali cos X jadinya. Sin X kali cos X ditambah sin X kali cos X ya. Itu sama dengan setengah A ya. Setengah A. Nah, sin X cos X kita dapatkan adalah 2 sin X kali cos X. Itu sama dengan setengah A ya. Setengah A. Nah, 2 sin X cos X kita tahu itu adalah yaitu sin 2X. Sin 2X ya. Itu sama dengan ini setengah A. Kita harus cari terlebih dahulu nilai A-nya ya. Kita harus cari nilai A-nya. Nah, kita coba dari persamaan yang kedua, apa yang kita dapatkan dari persamaan yang kedua, yaitu kita batasi dulu. Ini yang kita dapatkan informasinya dari persamaan kedua. Cos kuadrat X ditambah, nah di sini tan X ya, tan X kali sin X kali cos X itu sama dengan setengah B ya, setengah B. Nah, cos kuadrat X ditambah, nah tan X itu kan kita tahu bahwa adalah sin per cos ya, sin per cos. Nah, cosnya di sini habis. Nah, tan kan sin X per cos X di sini habis. Dapatlah di sini sin X kali sin X, dapatlah di sini adalah sin kuadrat X itu sama dengan setengah B. Setengah B. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, diketahui di sini B itu sama dengan 2A ya. Tinggal kita substitusikan B itu sama dengan 2A. Berarti cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan setengah kali nilai B itu diketahui adalah 2A ya. Kita substitusikan saja 2A. Nah, di sini habis 2, dapatlah nilai A-nya. Dan kita tahu ini juga adalah identitas trigonometri ya. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A itu sama dengan 1 kan, identitas. Nah, dapatlah A itu sama dengan 2-nya habis, A sama dengan 1. Nah, dapat A sama dengan 1, tinggal kita substitusikan di ini, sin 2X itu sama dengan setengah A ya. Oke, kita perbesar dulu layarnya. Oke, sudah kita perbesar. Jadi kita langsung substitusikan saja. A sama dengan 1, dapatlah di sini sin 2A. Sin 2A, oke, sin 2X maksudnya, itu sama dengan setengah kali 1 ya. Berarti ini sama dengan setengah. Nah, dengan menggunakan persamaan trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapatkan sin 2X itu sama dengan sin 2X itu sama dengan sin yang menilai setengah adalah sin 30 ya. Sin 30. Nah, berdasarkan rumus dari persamaan trigonometri yang telah kita pelajari, berarti 2X
2x itu sama dengan 30 ditambah K kali 360. Nah, agar kita mendapatkan X berarti semua ruas kita harus sama-sama bagi dengan 2 ya. Berarti X sama dengan 15 ditambah K kali 180. K kali 180. Nah, di sini untuk batas yang diminta oleh soal adalah batasnya dari 0 sampai V ya. Berarti 0 sampai 180. Nah, kita dapatkan jika K-nya sama dengan 0, jika kita dapatkan K-nya sama dengan 0, K sama dengan 0, itu nilai X yang kita dapatkan adalah X sama dengan 15 ya. Jika K-nya 1 tidak memenuhi lagi ya, dapatkan 15. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu 180 kurang 30 yaitu 150. Dan nanti kita dapatkan nilai X-nya adalah 75. Namun yang diketahui di sini dari optionnya diketahui 60, 45, 30, 20 dan 15. Setelah kita dapatkan bahwa di sini salah satunya adalah 15. Jadi HP satu lagi adalah 75 ya. Dari yang 180 kurang alfanya dapat 75. Namun yang di option hanya dibuat adalah 15. Berarti jawaban yang tepat hanyalah 15. 15 terdapat pada option yang E ya. Oke, terjawab soal yang kedua. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, inilah soal yang ketiga, yaitu soal UGM, ujian masuk UGM, biasa dibilang juga UTUL UGM atau ujian tulis UGM. Ya, ini sangat bagus sekali soalnya. Diketahui cos theta dikurang 1 per sin theta sama dengan A. Untuk theta tidak sama dengan V per 2 ditambah 2kV. Tentukanlah nilai tan setengah theta. Setelah Bapak mencobanya beberapa kali, bahwa ide yang terbaiknya adalah kita harus merubah cos theta itu bagaimana dia menjadi setengah theta. Dan satu juga kita arahkan ke sudut setengah theta. Sin theta pun juga harus kita arahkan ke setengah theta. Nanti tan setengah tetanya kita ganti sin setengah theta per cos setengah theta. Oke, langsung saja. Nah, cos theta ini bagaimana kita arahkannya ke bentuk setengah theta? Kita pakai rumus dari cos 2 theta. Nah, cos 2 theta itu kan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Kalau theta-nya saja berarti cos kuadrat setengah theta dikurang sin kuadrat setengah theta ya. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu. Cos theta itu sama dengan cos kuadrat setengah theta, cos kuadrat setengah theta dikurang sin kuadrat setengah theta ya. Setengah theta. Nah, kemudian satu ini juga kita arahkan ke identitas dengan sudutnya itu setengah theta. Itu sin kuadrat setengah theta, sin kuadrat setengah theta ditambah cos kuadrat setengah theta. Nah, itu kan sama dengan 1 ya. Dan yang terakhir sin theta ini kita juga arahkan ke sudut setengah theta. Berarti kita dapatkan bahwa sin theta itu sama dengan 2 kali sin setengah theta dikali cos setengah theta ya. Cos setengah theta. Nah, jadi ketiga informasi yang telah kita jabarkan ini tinggal kita substitusikan saja ke soal ya. Berarti cos theta itu kita dapatkan yaitu cos kuadrat setengah theta, cos kuadrat setengah theta dikurang sin kuadrat setengah theta
per. Nah, satu ini kita pakai identitas, yaitu sin kuadrat setengah theta, sin kuadrat setengah theta ditambah cos kuadrat setengah theta, cos kuadrat setengah theta dikurang ya, dikurang sin theta itulah 2 sin setengah theta, sin setengah theta dikali cos setengah theta, setengah theta. Nah, bentuk yang di bawah ini kan sangat familiar sama kita, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB itu adalah A dikurang B dikuadratkan. Dan bentuk yang di atas juga A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B ya. Jadi kita jabarkan dulu yang ini. Anggap A ini sebagai A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kita dapatkan cos setengah A, cos setengah theta ditambah sin setengah theta, sin setengah theta dikali cos setengah theta, cos setengah theta dikurang ya, plus min ya, dikurang sin setengah theta, sin setengah theta. Nah, ini kan bisa kita buat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta dikurang 2 ya, dikurang 2 sin setengah theta kali cos setengah theta. Itu kan ini sama dengan A ya, jadi kita tinggal mensubstitusikan saja, ini sama dengan A, sama dengan A. Nah, yang di bawah ini, yang di bawah bisa kita buat dia menjadi cos setengah theta, cos setengah theta dikurang ya sin setengah theta, theta dikuadratkan ya. Nah, kalau coba kita jabarkan, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, ini dia, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta dikurang 2 sin setengah theta kali cos setengah theta, ini dia. Oke. Nah, bentuk ini masih sama dengan A. Bentuk ini bisa kita coret. Cos setengah theta dikurang sin setengah theta itu bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke. Dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Dapatlah di sini cos setengah theta tambah sin setengah theta ya. Cos setengah theta tambah sin setengah theta, sin setengah theta per. Nah, di sini tinggal bawa cos setengah theta, cos setengah theta, setengah theta dikurang sin setengah theta, sin setengah theta. Theta itu sama dengan A. Oke. Nah, sekarang tinggal ini bisa kita kalikan ke A ya. Kenapa kita bisa kalikan ke A? Karena di sini tidak mungkin dia bernilai 0. Diketahui di soal bahwa tetanya kan
tidak boleh sama dengan V per 2 tambah 2 kV. Kalau theta per 2 atau setengah theta itu kita dapatkan V per 4. V per 4 ditambah kV. Nah, kemungkinan terburuknya kita dapatkan nanti V per 4 itu nilainya adalah 45 ya. Cos 45 kan kita setengah, sin 45 juga setengah akar 2, maksudnya setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 kan menghasilkan 0. Kan diketahui di sini bahwa dia tidak sama dengan ya, tidak sama dengan untuk V per 4 atau sudut 45 tidak akan terbentuk sudut 45. Maka ini bisa kita kalikan ke A ya. Luas yang bawah ini bisa kita kalikan dengan A. Karena ini tidak membentuk dia sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Cos setengah theta ditambah sin setengah theta per cos setengah theta kurang sin setengah theta dikalikan dengan A ya. Kita dapatkan ini kita ganti dulu penanya. Oke. Nah, kita dapatkan cos setengah theta ditambah sin setengah theta itu sama dengan A cos setengah theta dikurang sin setengah theta ya. Sin setengah theta. Tinggal kita kalikan ke dalam. A cos setengah theta dikurang A sin setengah theta jadinya ya. Berarti cos setengah theta ditambah sin setengah theta itu sama dengan A cos setengah theta dikurang A sin setengah theta. Nah, kita akan mengumpulkannya suku yang sejenis. Di sini ada sin setengah theta, juga di sini sin setengah theta. Kita pindahkan saja. Berarti kita dapatkan di sini A sin setengah theta ditambah sin setengah theta itu sama dengan A cos setengah theta ya. A cos setengah theta dikurang cos setengah theta. Cos setengah theta. Nah, tinggal kita sifat distributif kita pakai. Sin setengah theta-nya tinggal kita keluarkan. Sin setengah theta. Oke, sin setengah theta dalam kurung A ditambah 1 ya jadinya. A ditambah 1. Cos setengah theta-nya juga kita keluarkan. Cos setengah theta dalam kurung A dikurang 1. Nah, agar terbentuk tan setengah theta, kita buatkan sin setengah theta per cos setengah theta ya. Jadi kita pindahkan saja. Jadi cosnya ke sini ke bawah dan A kurang A tambah satunya juga di bawah sini ya. Berarti kita dapatkan sin setengah theta per cos setengah theta itu sama dengan, nah ini kepindah ke bawah, A kurang 1 per A tambah 1. Nah, kita tahu kan sin setengah theta ditambah cos setengah theta itu sama dengan tangen setengah theta sesuai yang ditanya di soal ya.
Nah, jadi kita dapatkan tangan setengah theta itu adalah A kurang 1 per A tambah 1. Nah, di sini terdapat pada option yang D. Oke, ada pada option yang D. Mungkin ini saja pembahasan soalnya mulai dari SIMA UI, kemudian SBMPTN dan UMUGM. Semoga bermanfaat. Setelah mempelajari materi trigonometri sudut ganda dan trigonometri setengah sudut, semoga bisa menambahkan pemahaman yang lebih pada materi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.